cepat. Jualannya di pinggir kali. Karena jam salam tadi kurang semangat, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Dewan Hakam yang arif dan bijaksana, yang sama-sama kami hormati para panitia lomba dan penonton yang berbahagia. Singkatnya, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Dan juga yang telah membawa kita dari zaman yang berlimpah seperti keris menuju zaman yang lurus seperti linggis. Dengan kata lain, ihdinas siratal mustaqim. Hadirin yang berbahagia, keberagaman dalam satu negara bukan penghalang untuk memajukan suatu negara. Kemajuan atau kemunduran suatu negara sangat tergantung persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu, sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Kita patut berbangga bahwa di negara kita ini adalah negara yang kaya raya akan agama, suku dan bahasa. Tapi yang perlu kita ingat hadirin, seharusnya perbedaan, kemajemukan dan keragaman tersebut membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Hindari paham rasisme dan diskriminisme, karena paham tersebut merupakan paham yang sangat paradoks dengan kemajemukan. Lalu, bagaimana upaya kita dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ini? Sebagai jawabannya, kami akan menyampaikan syarahan Quran yang berjudul Keberagaman sebagai Kekuatan dalam Berbangsa dan Bernegara. Dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
Inna Allaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Asy-Syakir dalam kitab Muhammad bersumber dari Abu Bakar bin Daud menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Abu Hindun dengan kalangan Bayrah. Dengan sinis Bayrah berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempat menjawab. Kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisyhab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan kata ta'arafu diambil dari kata arafah yang berarti mengenal. Patron ayat tersebut mengandung makna timbal balik, yakni saling mengenal. Adapun dalam Al-Quran dan tafsirnya, Kementerian Agama menegaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki yakni Adam dan seorang perempuan yakni Hawa, bercorak suku, berlainan bangsa dan mempunyai warna kulit yang berbeda-beda. Tapi bukan untuk saling mencemooh, melainkan untuk saling mengenal dan tolong menolong. Dengan demikian, ayat ini merupakan lawan dari virus-virus persatuan, Menghambat persatuan, bahkan penghancur persatuan bangsa. Saudara-saudaraku, apakah kita rela bangsa yang telah dibangun oleh susah payah oleh para pendahulu kita dengan gerangan air mata, bahkan kotoran darah para syuhada ini harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan golongan? Tentu tidak. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bukan golongan kita orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kami menghimbau untuk memperkokoh persatuan di antara kita. Kita bina kebersamaan dan kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan serta melarang bercerai-berai sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpeganglah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Ismail Haqqi Al-Barasawi dalam tafsirnya Ruhul Bayan menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tafarruq perpecah belah ialah in kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Imam Jalaluddin Al-Ma'ali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain menjelaskan sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Oleh karena itu, mulai detik ini kita betulkan langkah, Seragamkan gerak, Satukan persepsi, berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, akan tetapi dengan perbedaan membuat kita saling menghargai dan melengkapi. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat yang paling utama untuk membangun bangsa. Dalam memandang pentingnya merajut kebersamaan, merawat keberagaman, dan merangkai persatuan dengan memantapkan ukhuwah wataniyah. Apabila upaya ini kita lakukan, kami yakin bangsa kita akan jaya dengan keberagaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena itu datangnya dari diri kami pribadi. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. mungkin hanya ini dari kami.